Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Memilih mobil untuk pertama kalinya tentu bukanlah hal yang mudah, mengingat banyak sekali jenis dan merek mobil dengan spesifikasi yang beragam. Tapi yang terpenting, teman-teman harus mempertimbangkan soal ketahanan mesin, perawatan, dan juga harga yang bisa dibilang murah tapi mempunyai kualitas yang bagus, agar tidak repot saat memelihara mobil pertama kalian. Nah, dengan budget 30 jutaan, teman-teman masih bisa memilih mobil sedan yang kita rekomendasikan ini. Hal ini terbukti dari tingkat durabilitasnya yang tinggi serta kemudahan dalam hal perawatan. Jadi sangat cocok untuk para pemula yang juga baru belajar mobil ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Suzuki Baleno DX tahun 97. Suzuki Baleno memang punya desain elegan dan menjadi salah satu mobil sedan termurah di antara para pesaingnya. Jika teman-teman memang ingin mempunyai sedan klasik dengan performa irit bahan bakar dan perawatan yang sangat mudah, Suzuki Baleno ini bisa jadi pilihan yang pas. Berdiri di segmen sedan compact, saat itu Suzuki Baleno nyaris tidak ada pesaing. Jika diibaratkan, segmen tersebut tergolong minoritas di eranya ya teman-teman. Jadi masih sepi sehingga menjadikan Baleno ini banyak diminati. Dari segi dimensi, sosoknya masih bisa disandingkan dengan Civic dan Corolla. Tapi lucunya, dari segi harga, Baleno malah bersaing dengan Honda City serta Soluna sehingga menjadikannya lebih murah. Bodinya yang klasik dan belum termakan usia membuatnya masih sangat patut untuk dimiliki, apalagi perawatannya sangat mudah dan terjangkau ya teman-teman. Ya, ketimbang S-Team yang terkesan jadul, Suzuki Baleno ini cenderung lebih fresh dan sedikit modern. Dan yang tak kalah menarik adalah sentuhan sporty di beberapa panelnya, sehingga lebih mempunyai daya tarik tersendiri. Grillnya yang dikemas minimalis dengan 3 palang tipis terkesan lebih crunchy untuk seukuran mobil sedan compact. Ya, ukuran grill yang kecil tersebut bisa menunjukkan karakter bodi ringkasnya ya teman-teman. Sementara, fitur lampu utamanya tersambung rapi dengan lampu sein. Waktu itu desain ini memang sedang tren di eranya ya teman-teman. Jika melihat bodi sampingnya, mobil ini mempunyai tubuh yang proporsional, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu mungil. Di sisi lain juga terdapat door handle terbalut dengan chrome yang sukses memberi aroma sedikit mewah pada bodi sampingnya. Lampu belakangnya menggunakan desain semi trapesium dengan bentuk agak membulat. Ya, memang karakter X-Team masih tersisa pada bodi belakangnya ya teman-teman. Dan juga sisi garnish yang berukuran besar itulah yang memberi kesan seakan karismatik dari Suzuki S-Team masih sangat terasa. Ruang interior Suzuki Baleno memang terkesan simple tapi juga dikemas apik dengan sedikit sentuhan kalem. Seluruh dashboard didominasi warna hitam. Mungkin bagi selera masa kini, satu warna terkesan membosankan ya teman-teman. Tapi di era 90-an, warna hitam pada dashboard dianggap cukup elegan. Nah, hal menarik lainnya juga ditemui pada peletakan fitur-fiturnya. Rapi dan mudah dijangkau oleh pengendara. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, central lock, electric mirror, pengaturan kursi depan manual, power steering dan tail steering, AC dengan heater sebagai pengatur suhu dalam kabin, audio untuk hiburan dan seatbelt sebagai penunjang keamanan saat berkendara. Memang ada beberapa kekurangan pada kursinya ya teman-teman. Pertama adalah dari segi bahan. Masih menggunakan kain bluedroo, terasa kurang nyaman untuk jarak tempuh yang jauh ya teman-teman. Masalah kedua yang sering dikeluhkan adalah kursi belakang yang terlalu tegak. Alhasil penumpang menjadi kurang santai dan mudah lelah saat perjalanan jauh. Sekedar informasi ya teman-teman, mobil ini sudah menghadirkan fitur ABS, jadi tak heran banyak penggunanya merasakan bahwa mobil sedan compact satu ini terkenal pakem dan empuk dalam pengereman. Suspensinya sendiri dirancang terlalu empuk dengan McPherson Stud Independent dan Independent Plus Perkeong pada sisi belakangnya. Hal ini akan membuatnya limbung di kecepatan tinggi. Nah, dan karena kursi belakang yang tegak dan suspensi yang terlalu empuk, jadi akan lebih baik jika digunakan untuk jarak tempuh yang dekat agar penumpang tidak mudah lelah. Kemudian mesinnya masih menggunakan kapasitas 1600 cc ya teman-teman. Sebelum akhirnya digantikan oleh 1500 cc pada versi facelift di tahun 99 sebagai solusi dari pajak yang mahal dari pemerintah kala itu.
Nah, operasi mesin Suzuki Baleno menggunakan kode G16B 4 silinder 16 katup SOHC. Diadopsi langsung dari Suzuki Escudo, Futura, S-Tem GT hingga Vitara. Daya yang dihasilkan mencapai 99 HP dengan torsi 127 Nm. Meski terkenal bandel dan awet, sayangnya transmisi yang ditawarkan hanya ada manual 5 percepatan saja. Di antara para pesaingnya, Suzuki Baleno juga mempunyai konsumsi bahan bakar yang irit ya teman-teman. Jika dirawat dengan benar, mobil ini bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km per liter dalam kota dan 14 hingga 17 km per liter untuk keluar kotanya. Jadi tak heran jika Suzuki Baleno masih jadi incaran yang menarik hingga saat ini ya teman-teman. Dan juga tidak lupa spare partnya masih mudah dicari dan punya harga yang terjangkau. Meski modelnya cukup lawas, tapi kemudahan mencari spare part adalah kelebihannya. Mobil ini juga memiliki harga yang stabil dan paling terjangkau di antara mobil sekelasnya. Mempunyai desain yang klasik dan elegan, dan juga komunitasnya sudah tersebar di mana-mana ya teman-teman. Tapi sayang untuk kursi bagian belakang terlalu tegak, sehingga mengurangi kenyamanan bagi penumpangnya. Fitur-fiturnya juga masih standar dan juga limbung saat kecepatan tinggi. Nah, untuk Suzuki Baleno DX keluaran tahun 97 dengan kondisi yang rapi dan taat pajak, sekarang dijual mulai harga 37 jutaan dengan pajak sekitar 900 ribuan. Berikutnya ada Honda Civic Genio tahun 95. Dengan tampilan yang begitu memikat dan kualitas mesin yang handal, tak heran hingga saat ini mobil Genio masih begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya tampilan eksterior dan interior saja yang menarik ya teman-teman, namun harga mobil bekasnya juga begitu menggiurkan. Mesinnya memang tak secanggih Civic Vario yang sudah menggunakan VTEC ya teman-teman, tapi tampilan bodi Civic Genio masih belum kalah dengan mobil tahun muda dan lebih manis untuk dilihat. Dari beberapa generasi yang pernah hadir, Genio memiliki daya tarik tersendiri. Mobil ini lahir sebagai Civic generasi kelima di Indonesia yang dipasarkan pada tahun 92 hingga 95. Sebenarnya pabrikan memasarkan dua model Civic generasi kelima. Selain Genio yang memiliki wujud sedan 4 pintu, ada pula Estilo yang hadir sebagai hatchback 3 pintu. Tapi tidak usah ditanya untuk yang Estilo ya teman-teman, karena harganya sudah tidak bisa dijangkau untuk para pemula. Civic Genio membawa perubahan cukup mencolok pada segi tampilan kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Dari yang awalnya mengkotak, Genio justru membulat dan berhasil memancarkan aura yang lebih sporty. Bagian ujung kap mesin didesain cukup rendah dengan dihiasi sepasang lampu depan yang sipit. Sementara itu, grillnya dibuat menyatu dengan bumper ya teman-teman. Nah, dan pada kondisi standar saja, sedan ini sudah terlihat ceper dari depannya. Tapi ini bukan karena alasan ya teman-teman. Desain semacam ini berguna untuk meningkatkan aspek aerodinamika kendaraan saat melaju. Selama masa hidupnya, mobil ini dapat dibagi menjadi dua model, yaitu model awal tahun 92 hingga 93 dan model akhir di tahun 94 hingga 95. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua model untuk hal-hal yang sifatnya kosmetik ataupun kelengkapan fitur ya teman-teman. Pada bagian eksteriornya sendiri, Honda Civic Genio tampil dengan elegan dan stylish sehingga mobil 90-an ini masih populer hingga sekarang karena banyak anak muda yang masih menggunakan mobil ini. Kemudian jika menengok fitur-fiturnya, Civic Genio model akhir mendapatkan beberapa bentuk penyempurnaan. Model ini sudah menggunakan radiator 2 play dari yang sebelumnya hanya 1 play. Jadi tidak mudah overheat ya teman-teman. Sisi eksteriornya pun juga mendapat perubahan pada mika lampu sein yang menjadi clear dan bening. Penambahan lainnya pada Civic Genio model akhir ialah sein fender, lampu senja yang berada di dalam lampu sein, seatbelt jok belakang, dan kompartemen uang koin. Berbicara soal interior, mobil ini bisa dibilang cukup bagus. Bagian depan dashboard terbuat dari material yang lumayan kuat dan mempunyai bentuk lebih dinamis. Bagian kursi depan dan kemudinya lumayan luas, jadi buat kalian yang mempunyai tinggi badan yang lebih pasti juga masih nyaman saat mengendarainya. Tapi untuk kursi penumpang bagian belakang mempunyai ruang gerak yang lumayan sempit, jadi disarankan untuk anak-anak aja ya teman-teman. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur standar seperti audio untuk menghibur saat perjalanan, AC dengan arah semburan lengkap, power steering dan tilt steering, power window, electric mirror, central lock dan seatbelt untuk penunjang keamanan saat berkendara.
Civic Genio model awal menggunakan mesin berkode NC16, sedangkan untuk model kedua memakai mesin berkode F16 ya teman-teman. Berbicara soal mesin, Civic Genio ini dilengkapi dengan kapasitas mesin 1600 cc dengan 4 silinder. Lumayan bandel dan kuat untuk mobil keluaran 90-an. Dengan mesin DOHC, mobil ini mampu memproduksi tenaga hingga 130 HP dan torsi 144 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Meskipun mempunyai mesin dengan kapasitas 1600 cc, mobil ini bisa dikatakan irit bahan bakar karena masih bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km per liter dalam kota dan 12 hingga 14 km untuk keluar kotanya. Satu hal lagi yang disayangkan dari mobil ini adalah mesinnya yang belum dilengkapi teknologi katup variabel VTEC. Tapi bukan berarti Civic Genio ini tak memiliki kelebihan ya teman-teman. Nilai plus tersebut salah satunya terdapat pada sektor kaki-kaki. Sistem pengereman Civic Genio ini sudah memakai rem cakram untuk roda depan dan belakangnya ya teman-teman. Bagi sebagian orang, hal ini akan menambah rasa percaya diri terkait aspek keselamatannya. Selain itu, Civic Genio juga menggunakan suspensi independen double wishbone di keempat rodanya. Dengan begitu, akan membuatnya jadi lebih nyaman untuk dikendarai. Mobil ini masih populer hingga saat ini ya teman-teman. Mempunyai desain bodi yang begitu aerodinamis serta bergaya stylish sehingga tidak mudah ketinggalan zaman. Komponen atau spare partnya juga mudah untuk didapat. Memiliki banyak konsep modifikasi. Perawatannya juga mudah. Memiliki spesifikasi dan kualitas mesin yang baik, jadi masih mampu untuk diandalkan. Dan mobil ini mampu dipacu dalam kecepatan semaksimal mungkin karena bentuk sedan ini tidak mudah limbung. Tapi sayangnya mobil ini mempunyai biaya pajak tahunan yang cukup mahal sebenarnya. Jadi masih di angka 1,2 hingga 1,6 jutaan ya teman-teman. Mengingat mobil ini sudah berusia 25 tahun lebih. Tapi hal ini dikarenakan dulu sedan ini termasuk mobil sedan golongan medium. Kemudian kualitas interior khususnya bagian dashboard terkesan kurang mewah. Begitu juga dengan bagian door trimnya. Kualitas busa pada bagian kursi kurang baik sehingga mudah kempis. Sektor kaki-kaki kurang tangguh dan masih kalah awet dengan rivalnya Great Corolla dan kurangnya tempat penyimpanan pada kabin. Nah, untuk Honda Civic Genio tahun 95 sekarang dibanderol mulai harga 35 jutaan dengan pajaknya sekitar 1.200.000-an. Berikutnya ada Toyota Corolla Twin Cam SE Limited tahun 91. Buat yang pernah jadi anak mobil di tahun 90-an, pasti mengidam-idamkan sedan bernama Toyota Corolla Twin Cam ini. Ya, Corolla Twin Cam bisa dibilang jadi mobil yang melambangkan anak mobil gaul di era 90-an. Bahkan sebenarnya sampai saat ini, mobil ini masih banyak penggemarnya teman-teman. Toyota Corolla Twin Cam adalah varian dari Toyota Corolla generasi ke-6. Disebut Corolla Twin Cam karena pada generasi ini Toyota Astra Motor mulai memperkenalkan mesin DOHC yang disebut Twin Cam oleh Toyota. Untuk pasar domestik di Indonesia, Toyota Corolla Twin Cam hanya tersedia dalam bentuk sedan 4 pintu dan liftback. Pada generasi E90 ini sudah tidak ada lagi varian penggerak roda belakang ya teman-teman. Semua Toyota Corolla Twin Cam di seluruh dunia sudah memakai penggerak roda depan. Mobil ini memiliki beberapa tipe mulai dari tipe 13 SE, 16 SE Limited, 16 GTI, dan 16 Liftback. Toyota Corolla ini juga sudah mengusung suspensi yang cukup empuk. Pada saat ia meluncur, banyak orang pasti akan menaruh hati kepadanya. Bentuknya sporty, sedikit mengkotak namun tetap memberi kesan elegan. Sebagai mobil sedan, bentuk dari Corolla Twin Cam ini cukup pipih dan aerodinamis. Ada beberapa alasan mengapa mobil ini cukup digemari hingga saat ini. Salah satunya adalah melimpahnya part aftermarket dan harga spare part yang cukup murah ya teman-teman. Untuk bagian interior dikemas dinamis layaknya mobil zaman dulu, namun juga sudah dibekali fitur yang cukup lengkap di zamannya, seperti power steering dan tilt steering, power window, central lock, AC dengan arah semburan lengkap, audio single din, dan seat belt sebagai penunjang keamanan. Mobil ini bisa mengakomodasi hingga 5 orang, tapi disarankan hanya anak-anak untuk bagian tengah di kursi baris keduanya ya teman-teman. Nah, dan mobil ini menggunakan mesin 4AF DOHC 16 valve berkapasitas 1600 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 94 HP dan torsi 135 Nm dan masih menggunakan karburator untuk suplai bahan bakarnya.
Kemudian semuanya disalurkan melalui roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kelebihan dari mobil ini adalah mesinnya di OHC, jadi tarikannya enteng dan mesinnya bandel. Spare partnya juga tergolong murah dan mudah dicari karena mesin 4A-nya dipakai sejak zaman Corolla GL sampai Toyota Soluna. Jadi tidak heran jika mobil ini cocok sekali untuk para pemula. Kaki-kakinya juga lumayan empuk dan nyaman. Dibandingkan kompetitornya seperti Civic LX, plat bodinya lebih tebal sehingga lebih tahan karat. Kemudian harga belinya juga lumayan stabil. Komunitasnya sudah tersebar di berbagai kota dan lumayan irit bahan bakar. Ya, walaupun belum injeksi, tapi jika dirawat dengan benar, mobil ini masih bisa menempuh jarak 8 hingga 10 km dalam kota dan 9 hingga 12 km untuk keluar kotanya. Tapi sayangnya kaki-kaki sedikit ringkih walaupun tidak seringkih Civic LX ya teman-teman. Dan karena sudah sangat berusia, jadi harus teliti dalam memilihnya ya teman-teman. Terutama bagian-bagian yang mudah berkarat dan agak sulit untuk mendapatkan unit yang masih terawat. Dan kita sarankan untuk membeli mobil ini di harga mulai 33 jutaan agar kondisinya baik dan juga taat pajak ya teman-teman. Nah, dan untuk pajaknya mobil ini hanya sebesar 900 ribuan.